Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Laira Aziza dengan NIM 19417200061. Di sini saya akan mendemokan aplikasi hasil dari penelitian skripsi saya dengan judul Support Vektor Mesin atau SVM untuk pengenalan motif batik Indonesia menggunakan ekstraksi fitur Gray Level Co-Occurrence Matrix atau GLCM dan momen invarian. Nah, jadi di sini untuk halaman yang pertama kali ditampilkan di sini adalah halaman home. Yang mana pada halaman home di sini berisi fitur utama dari aplikasi yaitu fitur identifikasi motif batik. Selain itu, di sini juga terdapat informasi singkat tentang aplikasi ini. Di sini disebutkan bahwa ini adalah sistem identifikasi motif batik secara otomatis berupa website dan juga di sini menggunakan metode ekstraksi fitur GLCM dan momen invarian dan menggunakan SVM untuk klasifikasi citra motif batiknya. Nah, kemudian di sini juga dikasih sebuah informasi bahwa batik adalah sebuah kebudayaan Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO. Di sini saya akan mencoba untuk fitur identifikasinya. Di sini ada dua jenis cara untuk identifikasinya. Yang pertama yaitu cara upload file dan yang kedua cara menggunakan capture kamera. Untuk yang pertama di sini saya akan mencobanya untuk yang upload file. Di sini saya akan mencoba dengan data batik yang merupakan data batik di luar dari dataset. Di sini saya akan mencoba yang Sidomukti. Seharusnya ini adalah motif batik Sidomukti. Kita cek hasil identifikasi dari batik ini apa. Setelah berhasil upload, kita klik submit untuk mengetahui hasil identifikasinya. Di sini dikarenakan saya hostingnya menggunakan pythonanywhere.com, jadi terkadang untuk servernya itu mengalami internal server error. Jika mengalami error seperti ini, bisa langsung di refresh aja, kemudian coba lagi. Nah, di sini untuk hasil identifikasinya batik Bali. Nah, di sini berarti bahwa hasil identifikasinya salah. Kita coba lagi untuk hasil identifikasi yang benar. Kita pilih misal batik nitik. Kita coba submit. Nah, di sini untuk hasil identifikasinya telah benar yaitu batik nitik. Pada halaman hasil dari identifikasi di sini itu terdapat informasi nama batik, kemudian deskripsi singkat terkait motif batik tersebut yaitu di sini motif batik nitik dan juga terdapat link source yaitu referensi dari informasi yang ditampilkan. Nah, kita bisa kembali pada halaman home dengan klik button back. Nah, untuk cara yang menggunakan kamera, kita klik icon kamera. Nah, di sini karena kamera dari laptop saya agak jelek, di sini saya telah menghubungkan kamera antara laptop dan HP saya. Di sini saya akan mencoba untuk yang identifikasi dengan kamera menggunakan motif parang. Kita letakkan agar pas seperti ini, kemudian kita klik tag foto. Setelah itu, ketika berhasil, kita klik OK dan kita klik identification. Nah, di sini untuk hasil identifikasinya benar yaitu motif batik parang. Seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke halaman home. Selain halaman home, di sini juga terdapat menu master data.
Nah, di sini terdapat informasi seluruh batik yang digunakan pada penelitian ini, yaitu ada 20 motif batik. Nah, di sini kita bisa melihat detail dari suatu batik dengan cara klik misal batik cendrawasih. Kita klik read more. Nah, di sini akan menampilkan sebuah informasi tentang batik cendrawasih. Kemudian misal batik cuiri, kita klik read more. Nah, di sini terdapat slider bahwa semisal pada batik tersebut ada beberapa motif. Nah, di sini bisa ditampilkan beberapa gambar motif batik tersebut. Begitu. Sebelum membangun aplikasi berbentuk website ini, untuk dari proses pre-processing hingga proses klasifikasinya itu dilakukan di Google Collaboration. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja untuk proses yang dilakukan pada Google Collaboration. Jadi di sini hubungkan terlebih dahulu Google Colab dengan drive-nya, kemudian import beberapa library yang dibutuhkan. Nah, kemudian ini hanya sebuah fungsi untuk memplotkan image. Kemudian di sini kita melakukan proses pre-processing. Yang pertama yaitu proses grayscale. Ini adalah proses grayscale dengan cara manual, yaitu menggunakan matrix multiply dengan mengkalikan nilai array dari suatu citra dengan nilai RGB-nya. Dengan nilai RGB, misal ini dikalikan dengan nilai red, ini green, dan yang ini blue. Setelah itu, setelah diperoleh proses grayscale, karena hasil dari proses grayscale kurang maksimal, dilakukan proses contrast enhancement dengan menggunakan histogram equalization. Nah, setelah itu diperolehlah hasil citra grayscale yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Setelah itu dilakukan proses binary, yaitu merubah image yang awalnya image keabuan menjadi image hitam putih dengan metode Otsu thresholding. Nah, setelah itu ini adalah hasil dari proses pre-processing. Setelah itu di sini terdapat kode program fungsi untuk merubah float atau bilangan desimal menjadi bilangan biner yang nantinya ini digunakan sebagai untuk proses fusi informasi. Kemudian di sini adalah kode program untuk mengakses seluruh dataset. Nah, di sini kita panggil dulu dataset folder dari datasetnya yang saya letakkan di Google Drive. Nah, kemudian barulah ini kita akses seluruh datasetnya. Nah, pada saat mengakses dataset, di sini kita lakukan proses yang tadi yang telah kita peroleh, yaitu proses pre-processing grayscale, contrast enhancement, dan binary. Nah, kemudian di sini ini untuk menghitung nilai momen invarian. Kemudian di sini untuk menghitung nilai momen invariannya menggunakan library uMoment dari Python. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian setelah itu lanjut untuk mengecek apakah seluruh data yang dipanggil dari Google Drive sudah bisa diakses dengan cara panggil biasa seperti ini. Setelah itu, nah di sini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi derajat 0, derajat 45, derajat 90, dan derajat 135. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk mengakses mengakses pixel dari suatu image dengan
derajat yang telah 4 derajat dari GLCM yang telah disebutkan tadi. Nah, untuk fungsi-fungsi ini nantinya akan digunakan untuk proses menghitung nilai entropi, karena nilai entropi masih belum tersedia pada library yang disediakan oleh Python untuk library GLCM. Nah, setelah itu di sini fungsi untuk menghitung nilai entropinya. Nah, ini untuk menggabungkan seluruh nilai dari nilai entropi pada sudut 0, entropi sudut 45, entropi sudut 90, dan entropi sudut 135. Nah, setelah itu di sini kita menghitung nilai GLCM dari fitur yang lainnya, yaitu dari fitur korelasi, homogenitas, kontras, dan energi. Nah, di sini untuk menghitung nilai GLCM-nya menggunakan library dari Schimage Fitter, Future, yaitu Greco Matrix dan Greco Props. Setelah itu ini adalah proses untuk menampilkan hasil dari proses ekstraksi fitur GLCM dalam bentuk data frame. Nah, kemudian setelah itu pada sebelumnya kan sudah dijelaskan untuk proses ekstraksi fitur momen invariannya. Nah, di sini kita tinggal memanggil data frame dari momen invariannya. Seperti ini. Ini adalah hasil dari ekstraksi fitur momen invarian. Nah, kemudian untuk penggabungan fitur di sini menggunakan dua teknik, yaitu penggabungan union, yaitu penggabungan seluruh nilai fitur tanpa merubah nilainya, dan juga penggabungan fusi informasi, yang mana pada proses penggabungan fusi informasi ini nilai aslinya diubah menjadi nilai biner terlebih dahulu. Nah, di sini adalah kode program untuk merubah nilai ekstraksi fitur GLCM menjadi nilai biner. Nah, ini adalah hasil dari konversi nilai GLCM menjadi biner. Kemudian ini adalah hasil dari konversi nilai ekstraksi fitur momen invarian menjadi nilai biner. Nah, kemudian nilai-nilai biner tersebut digabungkan dengan operasi XOR, yang mana untuk operasi XOR itu jika 0 dengan 1 hasilnya 1, kemudian 1 dengan 0 hasilnya 1, jika 1 dengan 1 hasilnya 0, dan jika 0 dengan 0 hasilnya 0. Nah, di sini kita buat sebuah fungsinya untuk operasi XOR tersebut. Setelah itu, kita panggil fungsi XOR-nya dan kita terapkan pada nilai-nilai ekstraksi fitur GLCM. Nah, setelah itu diperolehlah satu nilai fusi ekstraksi fitur GLCM. Ini adalah hasil dari nilai fusi informasi GLCM. Untuk proses fusi informasi momen invarian juga sama. Di sini kita memanggil fungsi dari XOR, kemudian kita terapkan pada nilai dari momen invarian yang bentuknya sudah bentuk biner. Kemudian ini adalah hasil dari fusi informasi momen invarian. Setelah itu, hasil dari fusi informasi GLCM dan momen invarian kita gabungkan dan kita fusikan lagi menjadi satu informasi, yaitu fusi informasi GLCM dan momen invarian. Prosesnya sama seperti sebelumnya. Nah, di sini hasil dari fusi informasi GLCM dan momen invarian. Setelah itu dilakukan proses klasifikasi dengan 5 skenario pengujian yang telah disebutkan pada laporan, yang mana untuk skenario pertama yaitu SVM GLCM, kemudian skenario yang kedua yaitu SVM dan momen invarian, skenario yang ketiga yaitu SVM GLCM dan momen invarian dengan penggabungan union, yang keempat SVM GLCM dan momen invarian dengan penggabungan fusi informasi 2 input
Sedangkan skenario yang kelima yaitu SVM, GLCM, dan momen invarian dengan penggabungan fungsi informasi dengan satu input. Untuk proses klasifikasinya kurang lebih prosesnya sama semuanya, hanya saja berbeda pada bagian penentuan nilai X dan Y. Jadi untuk SVM dan GLCM berarti di sini memanggil data frame dari nilai ekstraksi fitur GLCM saja. Begitu. Nah, di sini untuk membagi data set training dan testingnya menggunakan library dari Scalar Model Selection yaitu Train Test Split. Nah, di sini untuk data testingnya yaitu 0,2 atau 20%, yang berarti untuk data trainingnya sebesar 80%. Nah, di sini untuk data trainingnya berjumlah 240 data dari 300 data, dan untuk data testingnya 60 data dari 300 data. Setelah itu, setelah dibagi antara data training dan data testing, dilakukan future scaling. Nah, di sini melakukan standar scalar untuk memfitkan model X-train dan X-test gitu. Kemudian di sini adalah kode program tambahan untuk mengetahui model terbaik dengan library Grid Search CV. Nah, di sini hanya untuk memastikan saja model terbaiknya itu di model apa, namun pada penelitian ini tidak mengacu pada pemilihan secara instan ini, namun dilakukan key fault cross validation untuk semua model gitu. Nah, kemudian di sini menentukan model klasifikasinya yaitu menggunakan kernel RBF. Kemudian di sini merupakan salah satu contoh dengan menggunakan C100 dan gamma 0,1, dan untuk probability-nya dibuat true. Kemudian kita fitkan data training dan kita fitkan data trainingnya pada model klasifikasinya. Kemudian dilakukan prediksi. Di sini dilakukan prediksi pada data testing untuk mengevaluasi suatu model. Nah, di sini untuk proses evaluasi model, performa dari suatu model itu bisa dilakukan pada akhir setelah memperoleh model terbaik dari proses k-fold cross validation. Nah, di sini kurang lebih seperti ini untuk hasil klasifikasinya. Nah, di sini untuk proses k-fold cross validation-nya pada penelitian ini menggunakan 5 macam fold, yaitu 5, 8, 10, 12, sama 15. Nah, hasil dari penelitian ini untuk fold terbaik itu kebanyakan dari semua skenario itu diperoleh pada fold 15. Setelah diperoleh model terbaik, hasil dari klasifikasinya itu modelnya diekspor menggunakan pickle dump. Jadi ini adalah kode program untuk mengekspor modelnya. Nah, baru setelah modelnya diekspor dan diperoleh model terbaik, itu dibawa pada project flash yang digunakan pada tampilan website ini tadi untuk proses klasifikasinya. Kurang lebih seperti ini untuk project flash-nya. Di sini ada 2 file Python. Yang pertama Benetation app, yang mana ini adalah main application dari Flash, yang mana file ini adalah file yang pertama kali dijalankan ketika project dijalankan. Seperti itu. Nah, di sini untuk function.py, di sini untuk proses konversi image yang telah diupload tadi dilakukan proses pre-processing hingga memperoleh nilai dari GLCM. Nah, di sini dikarenakan model terbaik itu diperoleh pada skenario SVM dengan GLCM, maka model tersebutlah yang dibawa ke sini.
Gitu. Kurang lebih ini prosesnya sama seperti yang ada pada Google Colab tadi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.